10 kesalahan umum di pagi hari setelah usia 60, dan apa yang harus dilakukan sebagai gantinya. Selamat pagi, semoga hari ini dimulai dengan kedamaian, senyum kecil, dan harapan yang hangat di dalam hati. Pernahkah terasa, pagi hari tidak lagi secerah dulu? Kadang, badan terasa lebih kaku, atau suasana hati agak murung tanpa sebab. Banyak orang setelah usia 60 mengalami perubahan kecil yang perlahan memengaruhi keseharian. Tapi tahukah bahwa ada kebiasaan-kebiasaan pagi yang tanpa disadari justru mempercepat rasa lelah, menurunkan semangat, dan mengganggu kesehatan? Berita baiknya, semua bisa diperbaiki. Bahkan, dimulai besok pagi. Dalam video ini, akan dibahas 10 kesalahan umum yang sering terjadi di pagi hari setelah usia 60, dan apa yang bisa dilakukan untuk menggantinya. Bukan untuk menyalahkan, tapi untuk mendampingi dengan kelembutan. Pendahuluan. Pagi adalah fondasi hari. Cara kita memulai pagi sangat memengaruhi suasana hati, energi, bahkan tekanan darah, dan daya tahan tubuh. Berdasarkan penelitian dan pengalaman klinis dalam dunia lansia, banyak kebiasaan pagi yang awalnya terlihat sepele, ternyata punya dampak besar pada kesehatan jangka panjang. Maka, mari kita pelajari bersama, satu persatu, dengan pelan dan penuh rasa ingin tahu. 1. Langsung bangun terburu-buru dari tempat tidur. Banyak orang terbiasa langsung bangun dari ranjang begitu mata terbuka. Tapi, setelah usia 60, tubuh butuh waktu lebih untuk transisi dari tidur ke bangun. Bangun terlalu cepat bisa menyebabkan pusing, kehilangan keseimbangan, bahkan risiko jatuh karena tekanan darah belum stabil sepenuhnya. Contohnya Pak Hendra, usia 73 tahun, dulu sering merasa berputar saat bangun. Setelah belajar untuk duduk dulu, mengatur napas, baru berdiri, keluhannya berkurang. Sebaiknya, setelah bangun, duduklah dulu di pinggir ranjang selama 1-2 menit. Gerakkan pergelangan kaki, jari tangan, tarik napas dalam, dan buang perlahan. Pertanyaan reflektif. Pernahkah terasa goyah saat baru bangun? Kesalahan kedua, langsung berdiri dari tempat tidur tanpa persiapan. Setelah usia 60, tubuh tidak lagi secepat dulu dalam berpindah gigi dari posisi istirahat ke aktivitas. Salah satu kesalahan yang sering terjadi adalah langsung berdiri dari tempat tidur tanpa memberi waktu tubuh untuk menyesuaikan diri. Ini bisa memicu rasa tidak nyaman, seperti pusing atau hilang keseimbangan sejenak. Berdasarkan pengalaman klinis, banyak kejadian jatuh di pagi hari terjadi karena perubahan posisi yang terlalu cepat. Sirkulasi darah belum siap, dan tekanan darah bisa turun mendadak saat berpindah dari berbaring ke berdiri. Ini bukan hal sepele, jatuh pada usia lanjut bisa berakibat serius. Ada kisah seorang kakek bernama Pak Darsono. Beliau terbiasa bangun, langsung duduk, lalu berdiri. Suatu pagi, beliau merasa kepalanya ringan, lalu terpeleset. Syukurlah tidak terjadi cedera berat. Tapi sejak itu, ia mengubah kebiasaan paginya. Kini, ia memulai hari dengan duduk sebentar di tepi ranjang, menarik napas dalam, lalu melakukan sedikit peregangan ringan. Hasilnya, ia merasa lebih siap dan stabil setiap pagi. Sebaiknya, setelah membuka mata, tetaplah berbaring selama 1-2 menit. Lakukan gerakan ringan, seperti menggerakkan pergelangan kaki dan tangan. Kemudian, duduk perlahan di tepi tempat tidur, dan tarik napas dalam. Barulah berdiri perlahan, sambil memegang sesuatu untuk penopang, jika perlu. Tubuh di pagi hari seperti mobil yang baru dinyalakan. Perlu beberapa saat sebelum mulai melaju. Bagaimana biasanya tubuh merespons saat pertama kali bangun pagi? Kesalahan ketiga, melewatkan minum air putih setelah bangun tidur. Banyak orang tidak sadar bahwa saat tidur, tubuh kehilangan cairan. Bahkan tanpa berkeringat sekalipun, tubuh mengeluarkan air melalui napas dan proses alami lainnya. Melewatkan minum air putih di pagi hari adalah kebiasaan kecil yang berdampak besar. Menurut studi ilmiah, dehidrasi ringan di pagi hari dapat memengaruhi suasana hati, fokus, bahkan tekanan darah. Ini bisa membuat pagi terasa lebih lesu dan pikiran jadi kurang jernih. Ada kisah seorang nenek
bernama Bu Yuli, yang selalu merasa lelah saat bangun. Awalnya, ia mengira itu tanda penuaan. Namun setelah mulai rutin minum segelas air putih begitu bangun tidur, ia merasakan perubahan. Kini, tubuhnya terasa lebih segar, dan ia pun lebih semangat menjalani aktivitas. Sebaiknya, siapkan segelas air putih di dekat tempat tidur setiap malam. Minumlah perlahan setelah bangun, sebelum melakukan aktivitas lain. Tidak perlu minuman khusus atau air hangat. Yang penting cukup dan rutin. Bayangkan tanaman yang tidak disiram selama semalam. Pagi hari adalah waktunya menyiram tubuh kembali agar tetap segar dan hidup. Sudahkah tubuh ini diberi air pagi ini, seperti kita menyiram bunga kesayangan di halaman? Kesalahan ketiga adalah tidak minum air putih setelah bangun tidur. Saat tidur, tubuh tetap kehilangan cairan melalui pernapasan dan metabolisme. Jika tidak segera diganti, kekurangan cairan ini bisa membuat tubuh terasa lemas, kepala berat, bahkan tekanan darah turun secara tiba-tiba. Minum air putih di pagi hari bukan hanya kebiasaan baik, tapi juga langkah kecil yang bisa menjaga keseimbangan tubuh sepanjang hari. Ada seorang kakek bernama Pak Roni. Dulu, setiap pagi ia sering merasa pusing dan tidak bertenaga, tapi setelah mulai rutin menyiapkan segelas air di meja samping tempat tidurnya, semuanya berubah. Pagi harinya terasa lebih ringan, pikirannya lebih jernih, dan ia pun bisa mulai aktivitas dengan lebih tenang. Untuk menjaga tubuh tetap segar, sebaiknya minum 1 gelas air putih segera setelah bangun tidur. Tidak perlu air hangat atau air khusus. Air putih biasa sudah cukup, asalkan dikonsumsi dengan rutin. Tubuh manusia, seperti tanaman, butuh disiram setiap hari, dan pagi hari adalah waktu terbaik untuk mulai menyegarkan diri. Coba tanyakan pada diri sendiri, apakah tubuh ini sudah mendapatkan cukup air sebelum memulai hari? Kesalahan keempat adalah langsung bangun dengan gerakan cepat dari tempat tidur. Banyak orang terbiasa langsung duduk atau berdiri begitu membuka mata. Padahal, setelah tidur panjang, tubuh butuh waktu untuk beradaptasi. Jika bergerak terlalu cepat, aliran darah bisa belum stabil. Akibatnya, kepala terasa ringan, bahkan bisa menyebabkan jatuh. Ada seorang ibu bernama Bu Lilis. Setiap pagi, ia kini selalu duduk dulu di pinggir tempat tidur selama 1 menit. Ia menggerakkan jari tangan dan kakinya, menarik napas pelan, lalu perlahan berdiri. Sejak itu, ia tidak pernah lagi merasa limbung di pagi hari. Sebaiknya setelah bangun, duduklah sejenak, gerakan pergelangan, leher dan bahu dengan lembut. Lalu berdiri perlahan, sambil memastikan keseimbangan tubuh sudah cukup baik. Bayangkan tubuh seperti lilin yang baru dinyalakan. Jika terburu-buru, nyalanya bisa goyah. Tapi jika pelan, ia akan menyala dengan tenang sepanjang hari. Sudahkah pagi ini memberi waktu sejenak untuk tubuh menyesuaikan diri? Kesalahan kelima adalah melewatkan segelas air putih setelah bangun tidur. Setelah tidur sepanjang malam, tubuh mengalami kekurangan cairan. Ini seringkali tidak terasa, namun memengaruhi kinerja organ dalam, termasuk otak, ginjal, dan saluran pencernaan. Seorang pria bernama Pak Harto, usia 72 tahun, dulunya sering merasa lemas di pagi hari. Tapi setelah membiasakan diri minum 1 gelas air putih sebelum aktivitas apapun, tubuhnya terasa lebih ringan, dan pikirannya lebih jernih. Minum air setelah bangun, ibarat menyiram tanaman yang baru terkena matahari pagi, membantu menyegarkan dan menghidupkan kembali sel-sel tubuh yang tertidur. Sudahkah pagi ini diawali dengan segelas air yang menenangkan? Kesalahan keenam adalah langsung menyalakan televisi atau ponsel. Banyak orang terbiasa membuka berita, media sosial, atau menonton acara pagi sebagai rutinitas. Namun, paparan layar yang tiba-tiba bisa membuat otak merasa tegang, bahkan bisa menimbulkan rasa cemas tanpa disadari. Bukarin, 68 tahun, dulu selalu menyalakan berita pagi saat sarapan. Tapi ia merasa makin hari makin cepat gelisah. Lalu ia mencoba mengubah kebiasaan itu. Sekarang ia lebih memilih membuka jendela, melihat taman, dan menarik napas dalam. Memulai hari dengan ketenangan akan memengaruhi suasana hati seharian. Otak perlu waktu untuk bangun dengan damai,
tidak langsung dibanjiri informasi. Apakah pagi ini sudah memberi ruang untuk keheningan dan ketenangan sejenak? Kesalahan ketujuh adalah sarapan yang terlalu manis, atau malah tidak sarapan sama sekali. Banyak lansia yang terburu-buru atau merasa tidak lapar di pagi hari, sehingga melewatkan waktu makan pertama. Ada juga yang sarapannya hanya teh manis atau kue kering. Padahal, ini bisa menyebabkan kadar gula darah naik turun dengan cepat dan membuat tubuh cepat lemas. Pak Johan, 70 tahun, dulunya sering melewati sarapan. Ia merasa tak perlu makan pagi karena sudah tak banyak beraktivitas. Namun, setelah sering merasa pusing dan lemas menjelang siang, ia mulai membiasakan sarapan ringan yang bergizi. Bubur oat, sebutir telur rebus, dan potongan buah. Sarapan sehat membantu tubuh tetap stabil, otak lebih fokus, dan energi tetap terjaga sampai siang. Sudahkah tubuh ini diberi bekal energi yang baik di pagi hari? Kesalahan ke-8 adalah langsung menonton televisi atau berita saat bangun tidur. Banyak orang tua memiliki kebiasaan menyalakan televisi begitu bangun. Terkadang tanpa disadari, berita-berita negatif di pagi hari bisa memicu rasa cemas atau stres. Padahal, pagi adalah waktu penting untuk membangun suasana hati yang tenang dan positif. Sebagai gantinya, luangkan waktu 5-10 menit untuk duduk di dekat jendela, menghirup udara segar, atau sekadar mengucap rasa syukur dalam hati. Memberi ruang bagi ketenangan sebelum sibuk dengan informasi dari luar, sangat bermanfaat untuk ketahanan mental sepanjang hari. Bukankah pagi yang damai membuat seluruh hari terasa lebih ringan? Kesalahan ke-9 adalah menggunakan pencahayaan yang terlalu redup. Setelah usia 60, mata cenderung membutuhkan lebih banyak cahaya untuk melihat dengan jelas. Namun, banyak orang lansia masih menggunakan pencahayaan yang redup di kamar tidur atau kamar mandi, terutama saat pagi hari. Ini dapat meningkatkan risiko jatuh atau tersandung. Gunakan pencahayaan hangat yang cukup terang, terutama di area jalan menuju kamar mandi atau dapur. Cahaya alami dari jendela juga sangat membantu mengatur ritme sirkadian, yaitu jam biologis tubuh yang mengatur waktu tidur dan bangun. Apakah cahaya di rumah sudah cukup ramah untuk penglihatan yang menua? Kesalahan ke-10 adalah tidak menggerakkan tubuh sama sekali. Ada anggapan bahwa usia lanjut adalah saat untuk banyak duduk dan beristirahat. Memang, tubuh perlu dihargai dengan ketenangan, tapi terlalu lama diam di pagi hari bisa membuat sendi kaku, sirkulasi darah lambat, dan energi menurun. Tak perlu olahraga berat, cukup dengan meregangkan lengan dan kaki saat duduk, berjalan perlahan di halaman, atau melakukan gerakan ringan di ruang tamu. Gerakan kecil yang rutin justru menjaga kebugaran jantung dan kekuatan otot. Sudahkah tubuh diberi kesempatan untuk bergerak hari ini? Ke-10 hal ini memang terlihat sepele, tapi justru hal-hal kecil yang dilakukan berulang setiap pagi bisa membawa perubahan besar dalam jangka panjang. Usia di atas 60 bukanlah akhir dari perjalanan. Justru ini bisa menjadi musim yang paling bermakna jika dijalani dengan kebiasaan yang baik dan hati yang damai. Mulai besok pagi, cobalah satu kebiasaan baru yang lebih sehat. Lalu, rasakan perubahannya dalam beberapa minggu ke depan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Salam hangat dari saya untuk hidup lansia yang lebih bahagia dan bermakna.